Ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jadi cerita tentang Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Namun kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami melakukan dalam hidup setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Pak Pendeta mau baca dulu firman-Nya ya, secara cepat. Petrus menyembuhkan seorang orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang ini diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatapnya dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi cerita ini tentang mujizat pertama setelah hari Pentakosta. Jadi waktu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, di sana memang biasa ada seorang bapak-bapak sekitar 40 tahun. Dia lumpuh sejak lahir. Sejak lahir dia lumpuh dan dia hidupnya hanya meminta-minta. Dan ketika dia melihat Petrus, dia berharap, "Aduh Petrus, kasih duit dong," walaupun dia nggak tahu namanya. Bapak tolong kasih duit dong." Tapi Petrus melihat dia, Petrus bilang, "Coba lihat kami, aku nggak punya emas, aku nggak punya perak, tapi dalam nama Yesus berdirilah." Petrus angkat dia dan kemudian orang itu bisa berdiri. Lompat-lompat lari keliling-keliling bait Allah. Bukan bait Allah ya, di sekitar depan bait Allah. Dan orang tahu dia itu memang yang biasa meminta-minta. Nah, ini mujizat yang luar biasa. Bayangkan 40 tahun gak bisa berjalan sejak lahir dia. Kalau kaki yang tidak bisa jalan sejak lahir, bentuknya kayak ini. Nah, kalau yang normal harusnya seperti ini. Iya, seperti ini. Coba bayangkan saja yang seperti ini sejak lahir. Bagaimana dia bisa jalan? Tapi ternyata bisa jalan. Berarti ada mujizat luar biasa. Berarti Tuhan menciptakan lagi otot-otot kakinya, mata kakinya, urat-uratnya, tiba-tiba yang tadinya kurus jadi seperti yang ini tadi. Jadi mujizat luar biasa itu. Bayangkan saja. Dan memang susah dipikir dengan otak. Tapi itulah
Tuhan membuat mujizat luar biasa melalui Petrus dan Yohanes. Tapi bukan Petrus dan Yohanes yang hebat. Saat itu Roh Kudus berkarya luar biasa. Nah, mujizat seperti itu sampai sekarang masih ada nggak? Pendeta sampai sekarang masih tetap percaya bisa terjadi. Tapi ada tapinya. Orang percaya itu imannya tidak hanya karena mujizat. Mujizat hanya tanda dan hanya merupakan pelengkap. Yang paling utama, seperti yang pernah Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Iman kita tidak tergantung dari mujizat. Iman kita karena kita membaca firman Tuhan, kita percaya itu. Kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Nah, adik-adik, ada banyak hal kan yang membuat kita pusing, apalagi sekarang ini. Coba bayangkan saja, sekarang yang lulus SMA, wah sulit juga kan. Mau kerja susah, mau kuliah juga kampus belum buka. Walaupun mungkin via internet mereka buka pendaftaran, tapi kan bingung. Nah, terus adik-adik bagaimana? Nah, tetap percaya. Ini yang baru naik kelas SMA ya, SMA naik ke kelas yang baru. Waduh, sekolah bagaimana? Katanya nanti sekolah new normal buka, mau sekolah bagaimana? Kita terkena COVID atau enggak? Pak Pendeta juga nggak bisa jamin kita bisa kena COVID apa enggak. Ya, memang kita harus jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti protokol dari pemerintah. Tetapi pasti kita khawatir. Namun dengan peristiwa mujizat ini harusnya kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada sama-sama dengan kita, Dia melindungi kita. Dan jika kita percaya pada Dia, apa yang mungkin mustahil bagi kita bisa Tuhan lakukan. Karena itu adik-adik, tetap berpegang pada firman Tuhan, percaya Tuhan tetap menjaga adik-adik bersama dengan papa mama atau keluarga. Ini susah nih sekarang, orang mau makan juga susah, tapi tetap berdoa, percaya Tuhan mencukupkan pada adik-adik juga. Nah, karena itu tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati mama papa, memberkati kalian. Yang penting tugas kalian berdoa, taat sama Tuhan Yesus, dan kemudian jangan lupa sebagai siswa tetap harus belajar dengan rajin. Kalian pasti akan diberkati oleh Tuhan. Belajar, Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau nyanyi Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, agar kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Mujizat Tuhan tetap ada dan Tuhan akan melindungi kami. Kami tahu di masa susah ini, masa pandemi ini, banyak hal kami tak bisa lakukan, tapi kami percaya Tuhan akan berkati kami. Ya, Tuhan berkati kedua orang tua kami agar tetap sehat selalu. Pendidikan kami, cita-cita kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati. Terima kasih ya Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap jangan lupa ikuti ibadah online, baik itu dari sekolah minggu secara khusus Taruna maupun juga ibadah online umum. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.